Sekarang mari kita perhatikan otoritas yang diklaim dalam Perjanjian Baru. Pertama-tama kita harus mengamati fakta yang luar biasa bahwa sejauh yang kita tahu, Kristus sendiri tidak pernah menuliskan satu kata pun kecuali dalam satu kesempatan ketika dia menulis di tanah di hadapan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Meskipun demikian, dia secara eksplisit memerintahkan murid-muridnya untuk menyebarkan catatan pelayanan dan pengajarannya kepada semua bangsa-bangsa di bumi. Karena itu pergilah, muridkanlah seluruh bangsa-bangsa. Baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengajar mereka untuk menjaga sebanyak apapun yang aku memerintahkan kalian. Matius 28, 19-20. Sebelumnya dia telah berkata, "Karena ini, lihatlah, aku mengirim kepada kalian nabi-nabi dan orang-orang bijak dan ahli-ahli kitab." Matius 23 ayat 34. Kata ahli-ahli kitab yang biasa diterjemahkan ahli-ahli Torah artinya juru tulis, yaitu orang yang menuangkan pengajaran religius dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu jelaslah bahwa Yesus bermaksud agar catatan pelayanan dan pengajarannya dicatat oleh murid-muridnya dalam bentuk permanen. Lebih jauh lagi, Yesus membuat semua penyediaan-penyediaan yang dibutuhkan untuk keakuratan absolut dari semua yang Dia ingin murid-muridnya tuliskan. Karena Dia berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus kepada mereka untuk tujuan ini. Tetapi penolong, Roh Kudus, yang Bapa akan kirim dalam namaku, Dia akan mengajar kalian segalanya dan akan membawa kepada ingatan kalian segalanya yang aku katakan kepada kalian. Yohanes 14 ayat 26. Janji serupa selanjutnya terkandung dalam Yohanes 16 ayat 13-15. Perhatikan bahwa dalam kata-kata ini Kristus membuat penyediaan baik untuk masa lalu dan masa depan, yaitu untuk mencatat secara akurat hal-hal yang telah dilihat dan didengar oleh murid-murid, dan juga untuk menyampaikan secara akurat kebenaran-kebenaran baru yang akan diungkapkan kemudian oleh Roh Kudus kepada mereka. Masa lalu dijelaskan dalam kalimat, Dia akan membawa kepada ingatan kalian segalanya yang aku katakan kepada kalian. Yohanes 14 ayat 26. Masa depan dijelaskan dalam kalimat
Dia akan mengajar kalian segalanya. Tercatat dalam ayat 26. Dan juga dalam Yohanes 16 ayat 13. Ia akan membimbing kalian ke dalam seluruh kebenaran. Oleh karena itu, kita melihat bahwa keakuratan dan otoritas Perjanjian Baru, seperti halnya Perjanjian Lama, tidak bergantung pada pengamatan, ingatan, atau pengertian manusia, tetapi pada pengajaran, bimbingan, dan kendali Roh Kudus. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata, keseluruhan kitab suci, termasuk Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, diberikan melalui inspirasi Allah, dihembusi Allah, dinafasi Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sejak Engkau berada di bumi, Engkau secara pribadi menjaga keakuratan, kemurnian, dan kebenaran firman-Mu, sehingga ia dapat disebarluaskan ke segala zaman-zaman, supaya jutaan kehidupan dapat diubah olehnya. Jadilah. Amin.